Shalom, perkenalkan nama saya Rindawani Rambuta Guhana, NIM 2422005, Prodi Peternakan. Saya akan menjelaskan materi mengenai memulai bisnis pengembangan produk baru. Latar belakang pengembangan produk baru, pada dasarnya pengembangan produk merupakan kebutuhan perusahaan untuk membentuk masa depannya. Berdasarkan dari berbagai penelitian bahwa tingkat kegagalan dalam pengembangan produk baru antara 50 dan 80%. Kunci sebuah organisasi yang sehat adalah dalam mengelola pengembangan produk baru, agar perusahaan yang dikelola tidak mengalami kemunduran, maka perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pengertian pengembangan produk. Pengembangan produk baru adalah pengembangan dari produk orisinil, peningkatan produk, modifikasi produk melalui research atau development, R dan D yaitu perusahaan sendiri. Ruang lingkup produk baru sesungguhnya tidak harus murni berwujud produk yang baru sama sekalian, tetapi dapat berubah perubahan tipe-tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Produk baru dari yang belum ada menjadi ada. B. Peluasan produk. C. Penyempurnaan. D. Repositioning produk dan efisiensi biaya. Proses pengembangan produk, 8 tahapan pengembangan produk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan ide. Yang kedua, penyaringan ide. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat, pengembangan strategi. Kelima, analisis bisnis. Keenam, pengembangan produk. 7, pemasaran uji. 8, komersialisasi. Adapun penjelasannya, yang pertama yaitu penciptaan ide adalah tahap awal dari proses produk untuk menciptakan ide. Ide dapat diperoleh dari sumber, yaitu pelanggan, ilmuwan, distributor, atau manajemen puncak. Yang kedua, penyaringan ide. Masalah penyaringan ide bukan hanya memilih salah satu ide yang tepat, ide tersebut hanya disesuaikan dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 3. Pengembangan dan pengujian konsep. Ide yang telah lolos dari penyaringan dibuat menjadi konsep, produk yang dikembangkan dilakukan pengujiannya. 4. Pengembangan strategi pemasaran. Untuk memperkenalkan konsep baru, manajer produk baru menyusun strategi yang tepat, yaitu strategi penempatan produk, peningkatan hasil penjualan, pangsa pasar, dan sasaran laba. Yang kelima, analisis bisnis. Setelah menyumbangkan konsep produk dan strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik dan usulan. Yang keenam, pengembangan produk. Setelah dianalisis kemungkinan-kemungkinannya secara teoritis dan dapat diterima, dikembangkan secara fisik produk tersebut. Yang ketujuh, pengujian pasar. Uji pemasaran dilakukan setelah produk mendapatkan tanggapan dari konsumen dan produksi aman. Setelah diberi kemasan dan merek, produk dibawa ke pasar untuk dites guna agar dapat mendapatkan informasi mengenai pembeli, penyalur, efektivitas, program pemasaran, potensi dasar, dan lain-lain. 8. Tahap komersialisasi. Tahap ini merupakan tahap peluncuran produk ke pasar dengan program pemasaran dalam skala penuh. Adapun syarat pengembangan produk yaitu pertama, berpusat pada pelanggan, artinya pengembangan produk baru yang berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi para pelanggan. Yang kedua, pengembangan produk berdasarkan tim, artinya pendekatan untuk mengembangkan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas.
Ketiga, pengembangan produk yang sistematis. Pengembangan produk baru tersebut hendaknya dilakukan secara holistik dan sistematis. Perusahaan dapat menggunakan sistem manajemen motivasi untuk mengumpulkan, meninjau dan mengevaluasi dan mengatur produk baru. Adapun strategi siklus hidup produk, yaitu siklus hidup produk adalah pengalaman penjualan dan keuntungan produk selama masa hidup mencakup 5 tahap yang berbeda, yaitu pengembangan produk, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Dalam menciptakan perusahaan yang inovatif, ada 2 faktor dalam menciptakan inovasi, yaitu faktor pertama yaitu kualitas individual. A. Visi. B. Motivasi instrik. 3. Killer instinct. Faktor yang kedua, dorongan dari perusahaan. A. Membuat perusahaan terbuka terhadap ide dan konsep baru. B. Menciptakan gap. C. Mengembangkan kemampuan perusahaan. D. Berusaha untuk fokus pada tantangan eksternal. E. Membuat komunikasi terbuka. Tahapan inovasi produk. Perusahaan mengakui bahwa inovasi adalah sebuah proses kompleks yang membutuhkan investasi yang sehat untuk penelitian dan pengembangan, serta keahlian produsen yang signifikan yang berfokus pada pemuasan keinginan dan kebutuhan konsumen. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka mencapai keunggulan bersaing suatu perusahaan inovasi kemajuan teknologi, yaitu riset pengembangan competitive advantage adalah beberapa hal yang mutlak dilakukan. Strategi peluncuran produk baru. Proses peluncuran produk baru adalah fase yang krusial untuk mempengaruhi target pasar produk tersebut sehingga perlu dipersiapkan semaksimal mungkin. Inovasi merupakan kata yang mudah untuk diucapkan, akan tetapi bagaimana melakukan inovasi produk yang baik dibutuhkan kerja keras dari seluruh perusahaan, mulai dari manajemen puncak, bagian penelitian dan pengembangan, produksi, pemasaran, distribusi, sampai dengan pembagian internal. Kaitan materi memulai bisnis pengembangan produk baru dengan keadaan di Indonesia yaitu yang pertama, dapat mempengaruhi target pasar produk sehingga perlu dipersiapkan semaksimal mungkin. Yang kedua, perusahaan dapat menggunakan sistem manajemen motivasi untuk mengumpulkan, meninjau, mengevaluasi, dan mengatur produk baru. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.